Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Mas Rega. Oke, silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kita akan absensi satu persatu. Mbak Anggian, oke, Mas Ari, Rayufilda, Siti Nur Hafidho, Syarega, Viko, Zahra. Oke, alhamdulillah hari ini kita hadir semua di kelas ya. Oke. Selanjutnya sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan ice breaking. Jadi ice breaking kita hari ini adalah selaras dengan gerakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, kita sama-sama ice breaking biar semangat membara di siang hari. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Dan hari ini ya kita harus menyepakati apa-apa saja yang memang harus kita lakukan agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Yang pertama apa? Silakan. Selalu datang tepat waktu. Yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis. Dan yang ketiga adalah menghargai. Betul. Jadi nanti saat presentasi, saat kita diskusi, kita harus sama-sama saling menghargai satu sama lain. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, yaitu mengikuti instruksi dengan baik penggunaan alat. Ibu akan mengecek kesiapan kalian dari materi-materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Ayo, masih ada yang ingat? Kita pada pertemuan sebelumnya mempelajari materi apa? Oke, silakan Mbak Fidor. Gelombang mekanik. Betul ya? Masih ingat ya? Gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik adalah gelombang yang cara rambatnya membutuhkan suatu medium atau media atau bahasanya adalah perantara. Oke, selain itu ada lagi yang ingin disampaikan dari materi sebelumnya? Oke, Mas Narendra. Oke, mempelajari macam-macam dari besaran fisis gelombang. Kita sebutkan apa saja? Ada amplitudo, apalagi panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat gelombang, tegangan tali, dan itulah nanti yang akan kita pelajari lebih dalam lagi pada materi hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan cuplikan video motivasi, silakan diamati dan diidentifikasi apa yang terjadi dalam video ini. Sekarang Ibu lanjutkan untuk motivasi video kedua. Dari kedua video yang sudah Ibu tampilkan, mungkin ada yang perlu klarifikasi atau hal-hal yang ingin diungkapkan, silahkan. Oke, Mas Viko. Terdapat gelombang yang dihasilkan ketika setar dipetik. Oke, ya. Jadi Mas Viko ini berpendapat ketika ada seseorang yang memainkan gitar, ya, otomatis di sana pada senarnya
menghasilkan suatu gelombang ketika dipetik. Oke, itu pada cuplikan video pertama ya, tepat sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk video yang kedua. Mungkin ada yang ingin menjelaskan di sini terjadi fenomena apa? Iya, silakan Mbak Mia. Pada cuplikan video yang kedua, ketika air hancur jatuh ke permukaan ya, maka akan menghasilkan gelombang riak, Bu. Oke, gelombang riak air. Dari gelombang-gelombang ini sebenarnya ada loh ciri-ciri khususnya, bentuknya. Ayo, ada yang ingin? Oh iya, silakan Mbak Cika. Oke, di video yang sudah kalian amati, di sini ternyata gelombang yang dihasilkan oleh senar dan juga gelombang yang dihasilkan pada permukaan air ini ternyata dia membentuk ciri khas, yaitu terdapat bukit dan juga lembah, gitu ya. Oke, nah selaras dengan itu, maka kita hari ini akan mempelajari materi yaitu gelombang transversal. Tujuannya adalah yang pertama, melalui video, diskusi, dan juga tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis karakteristik dari gelombang transversal berikut dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui diskusi dan juga praktikum, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara frekuensi, amplitudo panjang gelombang, tegangan, dan juga cepat rambat. Dan yang terakhir adalah melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang itu sendiri. Apa sih manfaat dari kita mempelajari gelombang? Ya, dapat mengetahui fenomena alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita ini berhubungan dengan alam semesta dan seisinya, gitu ya. Jadi teman-teman ya, di sini anak-anakku belajar fisika itu tidak hanya melulu tentang rumus ya. Tidak hanya melulu tentang buku saja di atas buku, tapi ini berkaitan dengan alam semesta, alam seisinya. Ini selaras dengan Al-Quran Ali Imran ayat 190 bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sehingga segala sesuatu yang kita pelajari hari ini meskipun pada bab gelombang pun ini bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur kita ya, ketauhidan kita kepada Allah. Selanjutnya untuk profil pelajar Pancasila yang kita gunakan pada hari ini yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu bergotong royong nanti saat kalian berdiskusi, dan yang terakhir nanti pada saat bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini ketika kalian pada saat diskusi, menyampaikan pendapat, menganalisa segala hal yang kalian pelajari pada hari ini. Apakah ini sudah duduk berkelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan pertemuan sebelumnya? Sudah ya. Oke, saya akan mengecek. Ini kelompok 1, ini kelompok 3, yang ini 2, 4. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi sederhana terkait dengan gelombang. Ayo, Ibu menginginkan 2 anak maju ke depan untuk melakukan demonstrasi ini. Ayo, siapa? Oh, Mas Ridwan dengan Mas Viko, silakan. Oke, silakan ya. Oke, silakan berdiri di atas. Anak-anak, Ibu sudah memegang suatu alat peraga. Ada yang tahu ini alat apa? Selinki ya, sudah tahu ya anak-anak ya. Jadi ini adalah selinki yang mana pada hari ini selinki akan membantu kita dalam memvisualisasikan secara sederhana dari bentuk gelombang, memberikan getaran ataupun gaya ya yang arahnya gerakan naik turun gitu nggih. Oke. Nah, ada yang ingin menyampaikan informasi apa atau menyampaikan identifikasi masalah apa sih? Ayo lagi. Nah, siapa tadi? Oh, Mbak Galo. Silakan Mbak Galo, apa? Jadi ketika selinki digerakkan naik turun, selinki membentuk suatu gelombang yang arah hambatnya tegak lurus dengan arah getaran. Oh,
Begitu. Oke ya, jadi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini tadi ya, mengidentifikasi dari karakteristik gelombang transversal. Jadi menurut Mbak Galo ya anak-anak, ternyata ketika ada sebuah kelingking, kemudian kita gerakkan naik turun, maka dia membentuk suatu gelombang. Dan ternyata gelombang ini arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Apakah benar? Nah, itu nanti kita akan cari tahu melalui praktikum virtual beserta hubungan-hubungan antar besaran bisnisnya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Jadi sesuai dengan asesmen diagnostik kalian yang sudah kalian terima kemarin. Jadi kelompok 1 dan 2 menerima LKPD dengan tipe A. Dan kelompok 3 dan 4 menerima LKPD dengan tipe B. Tentunya di sana sudah Ibu sesuaikan, nanti tantangannya berbeda. Sebelum itu kalian bisa akses bahan ajarnya ya melalui scan barcode yang sudah Ibu tampilkan di layar ataupun di LKPD kalian sudah ada ya. Nanti kalian tinggal scan barcode, bisa digunakan handphonenya mulai sekarang karena untuk menunjang proses pembelajaran kita ya. Silakan Ibu beri waktu untuk kalian di sini mempelajari apa isi dari LKPD tersebut sebelum kita masuk ke praktikum virtualnya. Yuk, untuk kelompok 1 dan 2 di sana Ibu tambahkan beserta dengan video pembelajaran untuk lebih memahami secara mendalam terkait materi ini. Ini sudah saya share ya untuk link dari Pat sendiri ya. Oke, silakan mulai diakses. Silakan dibuka untuk masing-masing LKPD-nya. Yang pertama adalah dengan menganalisis karakteristik dari gelombang transversal pada tali ya. Hari ini kita akan berfokus pada pembelajaran gelombang transversal pada tali, yaitu menggunakan simulasi PET Colorado gitu ya. Oke, yang kedua, kita nanti bisa mencari hubungan antara besaran fisis, amplitudo dengan panjang gelombang dan juga cepat rambat gelombang. Selanjutnya yaitu dapat menganalisis antara frekuensi dengan panjang dan cepat rambat gelombang ya. Kemudian nanti kita juga bisa menganalisis hubungan tegangan tali dengan panjang gelombang. Itu adalah untuk yang kelompok 1 dan 2. Yang kelompok 3 dan 4 nanti menganalisis sekaligus cepat rambat gelombangnya. Paham ya? Kemudian untuk jenis gelombang manual, osilasi, dan pulsa bisa kalian klik pada bagian osilasi. Selanjutnya pada bagian pojok kanan atas itu kalian bisa pilih gelombang tak berujung. Kalau sudah kita stop, maka dia akan membentuk suatu pulsa atau gelombang. Dari sini nanti kamu bisa ukur. Apa Bu yang diukur? Yang diukur adalah panjang satu gelombangnya. Jadi ingat, panjang satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Sekarang bisa langsung melakukan kegiatan percobaannya. Oke, ayo kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di sana disesuaikan. Sudah tantangannya sama Ibu sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, yuk silakan. Bisa langsung mengerjakan. Langsung menggunakan handphonenya. Kerja kelompok ya. Ada yang bagian melihat ya. Di smartphone-nya mengamati, ada yang bagian menulis gitu ya, ada yang bagian menganalisis sehingga nanti terorganisasi dengan baik. Ayo silakan ya. Ini untuk yang percobaan ke berapa? 1. Percobaan pertama dilihat di sini. Yang menjadi variabel manipulasinya adalah apa di sana? Amplitudonya. Ini sudah belum ya? Oke, amplitudonya pada percobaan yang pertama di sini nilainya adalah manipulasi yaitu 0,25. Ayo sama-sama. Sudah ya, ini adalah variabel kontrolnya. Kemudian yang variabel respon ada lagi yang menjadi kontrol tegangan. Ya, tegangannya sedang. Ayo disetting tegangannya sedang. Sudah? Tegangannya sedang. Berarti pada titik tengah ya. Oke. Setelah itu sudah berapa di sana? Kita hitung satu panjang gelombang. Berarti satu panjang gelombang dia terdiri dari satu dan satu lembah. Oke, bisa diamati di sana. Berapa? Nilainya adalah 2,6. Kelompok 3 bisa ya? Ada yang perlu ditanyakan?
Sudah ya? Aman ya? Oke. Kelompok 2. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah sampai mana hasil pengolahan datanya percobaan pertama yang kedua? Oke, ini jangan lupa satuannya ya dilihat di sana. Oh ya, ditulis. Oke. Oke, bisa dimengerti ya Mbak ya, Mas? Ibu di sini sambil memberikan penilaian secara formatif ya untuk kegiatan praktikum kalian. Oke. Ini tadi kelompok berapa ini? 1 ya? 1. Oke, kalau sudah selesai untuk mengambil datanya, bisa langsung dituangkan ke dalam produk kreatif yang sudah kalian pilih berdasarkan minat kalian. Ya, sudah Ibu sediakan di meja masing-masing berupa poster ya, kertas untuk poster bisa. Kalian bisa menuangkan dalam bentuk Canva boleh, dalam bentuk PPT juga boleh ya. Jadi ini sesuai dengan minat belajar kalian. Oke, silakan ya kalau sudah ambil datanya bisa langsung ditulis hasilnya. Langsung dianalisis. Oke, silakan Mbak. Oke, nggak ada kendala ya? Aman. Sip. Oke, sip, bagi tugas seperti itu. Gimana? Ya, silakan dipakai, enggak apa-apa. Oke. Tidak ada kendala ya? Silakan ditahan dulu. Kita melakukan relaksasi biar lebih fokus kembali. Gitu nggih? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meletakkan tangan ke depan. Ayo ikut Ibu ya. Tangan ke depan, ayo. Ke samping. Ke atas. Lepaskan. Lagi, satu kali lagi. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke atas, lepaskan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Oke, gimana? Lebih santai ya? Mau lebih segar ya? Lebih fokus. Oke, siap. Ayo lanjut kembali. Lanjut kembali ke pekerjaannya. Boleh ya? Nanti kalau mau diungkapkan langsung juga enggak apa-apa ya. Secara langsung aja ya? Ya Bu. Ya, oke, secara langsung aja nanti ya. Oke, yang penting sudah ada. Ya, gimana? Ya, sudah semua tadi? Sudah nggak ada revisi ya tadi ya? Iya. Oke, sudah bisa langsung dikirimkan ke Ibu. Nanti Ibu unduh ya. Sekarang kita pada tahap verification ya, atau presentasi hasil diskusi. Untuk itu Ibu akan spin ya. Oke, ya, siapakah yang beruntung pada siang hari ini? Kelompok 1. Silakan, ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan tadi untuk praktek yang kegiatan praktikum virtual, yaitu untuk menganalisis pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang. Nah, untuk percobaan ke-1, amplitudonya itu yang pertama 0,25, sedangkan frekuensinya 1,5 Hz.
Nah, untuk dihitung panjang gelombangnya tadi menggunakan aplikasi PET. Oh ya. Nah, jawabannya adalah 2,6 cm. Untuk yang kedua, untuk amplitudenya 0,50 cm. Besar frekuensinya 1 Hz dan amplitudenya 1 cm. Lalu panjang gelombangnya adalah 6,2 cm. Oke, dari percobaan ketiga, kita mendapatkan kesimpulan bahwa semakin besar nilai tegangan tali, maka semakin besar pula nilai panjang gelombang yang diperoleh. Oke, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Baik, nama saya dari Bianca Farah. Terima kasih atas presentasinya kelompok 1 dan hasil diskusinya. Jadi saya ingin bertanya, mengapa besar amplitudo tidak mempengaruhi nilai panjang gelombang? Oke, silakan langsung bisa diutarakan hasil diskusinya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Besar kecilnya amplitudo itu tidak mempengaruhi nilai panjang gelombang. Karena keduanya adalah besaran yang independen. Oke, bisa diperhatikan temannya. Gelombang berbeda pula. Oke ya, sudah ya Mbak Farah ya. Jadi mereka ini berdiri sendiri, jadi independen. Jadi tidak ada hubungan secara langsung gitu ya. Jadi untuk amplitudo itu dia mengukur tinggi dari intensitas gelombang. Kalau panjang gelombang dia mengukur jarak ya. Jarak antara gelombang titik yang berdekatan pada gelombang yang sefase. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berikan applause yang ramai. Oke. Mas Rega kelompok 4. Oke, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. kami akan membahas tentang tugas fisika yang telah kami buat dan selesaikan dalam bentuk PDF, yaitu tentang praktikum gelombang transversal. Oke, ini adalah data ketiga dari percobaan. Dan untuk kesimpulannya adalah hubungan tegangan tali dalam kurung T berbanding lurus dengan panjang gelombang lambda dan cepat rambat gelombang atau V. Semakin besar nilai tegangan tali, semakin besar pula nilai panjang gelombang. Oke, gitu ya. Jadi dia memiliki nilai berbanding lurus. Gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Salah satu faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang adalah tegangan tali. Semakin besar nilai tegangan tali, maka semakin besar nilai cepat rambat gelombang. Saya ingin bertanya, berdasarkan pengamatan kalian dari simulasi PET, apa definisi yang paling tepat dari gelombang transversal? Oke. Karena kalian memberikan contoh lain gelombang transversal. Oke, saya akan menjawab dari Oke, silakan. Ya. Dalam simulasi PET dapat dilihat bahwa ketika gelombang merambat pada tali, partikel tali bergerak naik turun atau vertikal. Sementara gelombang merambat secara horizontal, gerakan partikel tali ini tegak lurus dengan arah rambat horizontal gelombang, sehingga menunjukkan karakteristik gelombang transversal. Generalisasi atau kesimpulan. Oke, yuk kita sama-sama memberikan kesimpulan. Apa sih yang bisa kita dapat dari pembelajaran melalui praktikum virtual? Silakan Mbak Anggi. Kesimpulannya yaitu gelombang transversal adalah arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Oke, hubungan frekuensi dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil nilai panjang gelombangnya. Oke, untuk V-nya atau cepat rambatnya dia nilainya gimana? Cenderung konstan atau tetap gitu ya. Jadi tidak berpengaruh pada nilai cepat rambat gelombang, hanya pada panjang gelombangnya saja. Ini adalah asesmen akhir setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Masuk join my quizzes. Oke. Ini secara individu ya Nak ya. Jadi masing-masing silakan masuk ke laman itu, dimasukkan namanya dan absensinya.
Ayo. Sudah bisa? Kita beri aplaus untuk Prayuvilda menempati posisi pertama. Ya, ya. Ini sepertinya Prayuvilda ini juara bertahan ya. Dari kemarin masih Prayuvilda terus yang menjadi posisi pertama. Ayo, yang lain harus bersemangat ya. Ibu akan memberikan satu tayangan video motivasi ya, visualisasi cita-cita kalian, harapan kalian di masa yang akan datang. Oke. Semoga semua cita-cita yang kalian harapkan dapat terwujud. Amin ya robbal alamin. Gitu ya. Jadi ini menjadi penyemangat kalian ya nak ya. Penyemangat kalian, apa yang saya tampilkan di layar tidak hanya menjadi visualisasi, tapi sesuatu yang harus kamu harus kamu kejar, harus kamu perjuangkan ya. Setelah mengirim hasil refleksi, ada yang mau mengungkapkan hasil pembelajaran hari ini, refleksi hari ini? Ayo silakan. Oh, Mas Ovi. Oke ya, kita dengarkan ya. Kita dengarkan sama-sama ya, Mas Ovi menyampaikan. Oke, silakan Mas. Alhamdulillah pembelajaran fisika menjadi lebih nyaman, menggembirakan, Oke. dan membosankan. Alhamdulillah. Oke ya. Oke ya. Menjadi lebih bersemangat. Oke, terima kasih Mas Sofi atas refleksinya. Jos ya. Ada lagi? Oh ya, oke Mbak Jihan, silakan. Melalui demonstrasi dan praktik kedua, pembelajaran fisika pada materi gelombang menjadi lebih menyenangkan dan sangat bermakna. Oke. Sip. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Jihan ya atas refleksinya. Burung pipit terbang ke taman. Hinggap sebentar di dahan cemara. Cita-cita indah di masa depan. Ayo raih dengan semangat membara. Akhirnya Mas Rega silakan dipimpin kembali berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Gelombang longitudinal ya. Jadi nanti di rumah dibaca. Ibu akhiri sampai di sini. Hati-hati ya pulangnya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.